Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dan kelompok saya yang beranggotakan Layla Husnia, ada Nur Novianti dan Salma Mutianida akan mempresentasikan dan menampilkan sebuah video tentang pandangan orang Jawa. Langsung saja saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pandangan hidup orang Jawa. Apa sih pandangan hidup orang Jawa? Pandangan hidup orang Jawa adalah realitas yang mengarah kepada pembentukan kesatuan antara alam nyata, masyarakat, dan alam adikodrati atau supranatural yang dianggap keramat. Berarti masyarakat Jawa atau orang-orang Jawa memiliki satu kesatuan antara alam nyata atau alam keseharian sehari-hari dengan masyarakat dan dengan alam adikodrati atau supranatural seperti mungkin ketuhanan, terus roh-roh nenek moyang yang dianggap atau dipercaya oleh masyarakat Jawa. Kemudian yang kedua ada falsafah atau filosofi tentang orang-orang Jawa yang harus dilakukan, dianut atau dituntun yang menuntun orang-orang Jawa menjadi orang yang lebih baik ke depannya dan dijalankan oleh orang-orang Jawa. Filsafat-filsafat ini atau falsafah-falsafah ini memiliki makna dan tujuan yang baik untuk orang-orang Jawa. Berikut adalah falsafah-falsafah tentang pandangan hidup orang Jawa. Yang pertama yaitu adalah Sakmadia. Falsafah ini mengajarkan kita bahwa menjalani hidup sebagai orang Jawa harus secukupnya atau sederhana, tak perlu bermewah-mewah atau berlebihan dalam segala hal. Nah, yang kedua itu adalah Semeleh. Semeleh itu ikhlas dengan seluruh permasalahan atau beban, membiarkan Tuhan yang mengatur dan memberikan solusinya. Orang-orang Jawa terlihat sering kurang ngotot berusaha untuk meraih sesuatu. Itu bukan berarti mereka tidak mencoba atau tidak mau berusaha. Mereka berusaha hingga batas yang dapat mereka hadapi. Selebihnya, mereka memasrahkan semuanya kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan semeleh. Nah, yang ketiga adalah Sangkan Paraning Dumadi. Falsafah ini mengajarkan tentang apa yang kita tanam itu apa yang akan kita petik hasilnya nanti. Itu sebabnya tidak sedikit orang Jawa yang mudah membantu orang atau ringan tangan, mudah memberi dan mudah memaafkan. Mereka yang mudah memberi selalu percaya kebaikan yang mereka tanam hari ini akan berbuah manis kelak. Nah, yang keempat adalah alon-alon waton kelakon. Artinya pelan-pelan asal selamat. Di sini kita diajak untuk selalu berhati-hati, ulet, waspada, dan berusaha dalam menjalani hidup. Yang kelima adalah aja kumunan, aja ketunan, aja aleman. Artinya, jangan mudah heran, jangan mudah menyesal, jangan mudah terkejut, dan manja. Hal ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang dapat menerima semua keadaan, sehingga kita tidak akan membuat masalah buat diri kita dan diri orang lain. Nah, yang keenam adalah sapa nandur bakal ngunduh. Bagi siapa yang mengumpulkan kebaikan, maka suatu saat akan mendapatkan hasilnya. Orang yang banyak membantu orang lain, dia akan mendapatkan karma yang baik suatu saat nanti. Kita diajarkan untuk berlomba-lomba menanam kebaikan dimanapun kita berada. Ini juga bermakna kerja keras kita yang akan membuahkan hasilnya nanti kelak. Jadi untuk selanjutnya ada urip iku urup, yaitu hidup itu harus menyala. Jika mengikuti filosofi ini, kita diajak untuk membuat hidup kita menyala dengan membantu orang di sekitar kita. Intinya kita harus memberi manfaat baik itu hal yang kecil maupun hal yang besar.
Jadi untuk selanjutnya ada aja aku minter, munda keblinger, aja cidera, munda cilaka. Jadi jangan merasa paling pintar biar kita tidak salah arah, dan jangan mencurangi agar kita tidak celaka. Untuk selanjutnya ada sak bejo-bejone, wong kang lali isi bejo, wong kang eling lan waspodo. Jadi orang yang paling beruntung itu orang yang selalu ingat kepada yang kuasa dan berhati-hati dalam menjalani hidup. Untuk selanjutnya ada ngeluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sakti tanpa aji-aji, sugih tanpa badak. Jadi artinya menyerbu tanpa bala, menang tanpa merendah, kesaktian tanpa ajian, kekayaan tanpa kemewahan. Maknanya adalah kita sebaiknya menjadi pemberani meski berjuang sendirian dan selalu menjaga wibawa serta selalu bersyukur. Untuk selanjutnya ada ajining diri sakalati, ajining raga saka busana. Kehormatan diri berasal dari lisan dan kehormatan raga berasal dari pakaian. Bagi orang Jawa, cara berpakaian itu menentukan kehormatan raga, dan cara berbicara menunjukkan kehormatan diri seseorang. Penampilan dan ucapan kita mempengaruhi bagaimana orang bereaksi dan menghargai kita. Kemudian falsafah selanjutnya ada becik ketitik ala ketara. Artinya kebaikan akan terlihat dan kejahatan juga akan nampak. Semua perbuatan akan nampak tidak peduli itu baik maupun buruk. Ini adalah ajaran untuk kita agar memperbanyak perbuatan yang baik. Jika berbuat buruk dan disembunyikan, maka suatu saat perbuatan buruk itu juga akan terbongkar. Kemudian yang terakhir ada nrimo ing pandum. Falsafah tersebut artinya menerima segala pemberian orang lain maupun pemberian Allah. Kita sebaiknya bisa ikhlas dalam menghadapi segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Hal ini ditunjukkan khususnya agar kita tidak menjadi orang yang serakah dan menginginkan hak orang lain. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami tentang pandangan orang Jawa yang diambil dari falsafah-falsafah orang Jawa. Mungkin cukup sekian dari kami. Bila ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.